Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video beberapa pantrangan yang harus dihindari gitu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Dan pantrangan ini wajib dihindari untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, apa saja pantrangannya? Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, sensasinya itu sangat banyak sekali ya, beraneka ragam gitu teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja yang hadir gitu teman-teman ya. Kadang hari ini kita mengalami sensasi itu dan besoknya kadang berbeda lagi, dan seterusnya selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu selalu mengatakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis 1001 macam sensasi, karena memang banyak sekali ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kadang ketika kita selalu merasakan sensasi seperti itu, kadang kita itu ada kerinduan tersendiri ya. Kapan nih kita akan membaik gitu teman-teman ya? Kapan saya akan sembuh lagi kayak dulu lagi gitu teman-teman ya? Merasakan kebahagiaan, kemudian merasakan nikmatnya menikmati hidup kita itu teman-teman ya. Nah itu, dan kadang suka hadir kerinduan seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, jangan terlalu khawatir gitu teman-teman ya, karena untuk asam lambung dan status psikosomatis itu bakalan cepat sembuh, bakalan cepat membaik gitu teman-teman ya, kalau seandainya kita taat dengan metodenya. Nah itu teman-teman ya, metodenya seperti apa? Kembali lagi sama 3P ya, menjaga pola makan yang baik dan benar, kemudian menjaga pola hidup yang baik dan benar, kemudian menjaga pola pikir yang baik dan benar. Dan kalau seandainya kalian sudah menjalankan seperti itu, kalian harus cukup sabar juga menjalaninya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus sabar juga gitu teman-teman ya? Karena kita itu pengennya cepet baik gitu teman-teman ya, pengen instan gitu teman-teman ya. Nah untuk instan, untuk gangguan dari asam lambung dan status psikosomatis itu tidak ada yang instan teman-teman ya. Kenapa tidak ada yang instan? Karena yang namanya gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu terkenanya itu dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis teman-teman. Gangguan medis cuma 1% ya. Kita menjaga pola makannya saja kita udah beres, that's it, segitu kita udah beres ya. Pasti bakalan cepat membaik, paling lama itu 1 bulan, dan rata-rata itu 3 minggu 2 minggu ya untuk asam lambungnya saja. Tetapi kalau misalnya sudah ada psikisnya yang terganggu di situ, ada mental yang terganggu teman-teman ya, kemudian ada perasaan juga yang tidak nyaman. Nah di situ baru pemulihannya itu agak alot. Kenapa agak alot? Karena yang namanya psikis, yang namanya mental itu
butuh pelatihan dan butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, dan yang namanya pembiasaan itu ya butuh tempo gitu teman-teman ya. Dan temponya itu tergantung daripada siapa orangnya. Kalau seandainya orang tersebut lebih rajin melakukan metodenya teman-teman ya, kemudian sering jalan-jalan juga gitu teman-teman ya, bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatifnya, itu bakalan lebih cepat. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya kita rubah juga gitu teman-teman ya. Pak, saya itu sudah menjaga 3P-nya kan gitu ya teman-teman ya. Saya sudah menjaga pola makannya sudah dijaga, pola hidupnya sudah dijaga, pola pikirnya juga sudah dijaga, kemudian jalan-jalannya juga sudah dijaga, olahraganya gitu teman-teman, kemudian sampai minumnya juga sudah minimal 8 gelas dalam sehari. Katanya kan seperti itu ya. Nah tetapi Pak, saya itu tidak membaik-membaik teman-teman ya. Mungkin ada beberapa pantangan yang masih kalian jalani gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan status psikosomatis kita tahu sendiri ya, selain medis kita juga harus bisa menjaga psikisnya juga gitu teman-teman ya. Nah sekarang apa sih pantangan-pantangan yang harus dihindari untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis biar cepat membaik, biar cepat sembuh total lagi gitu teman-teman ya. Yang pertama, tidak boleh malas makan gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu biasanya itu paling malas itu untuk makan gitu teman-teman ya. Jadi ketika makan sedikit kita terasa kenyang kan gitu teman-teman ya. Itu dulu pengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sejalan nih punya pengalaman seperti itu, ya Pak bener nih, saya itu makan itu paling malas, makan sedikit aja kayak udah kenyang, kemudian sering mual juga gitu teman-teman ya. Nah untuk makan itu jangan pernah kalian tinggalkan teman-teman ya, karena pada intinya, pada prinsipnya orang sakit tanpa makan, tanpa minum tidak akan membaik-membaik teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi hal yang harus kalian hindari itu adalah pantangannya itu jangan malas makan, itu yang pertama teman-teman, karena kunci kesembuhan itu awalnya cuma di situ. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pantangan yang kedua itu yaitu selalu menyepelekan tidur malam gitu teman-teman ya. Kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu selalu bertanya-tanya, apa iya sih gitu kan ya, kalau seandainya kita tidur di malam hari itu yang cukup itu bisa mempercepat proses pemulihan gitu teman-teman ya. Mari kita flashback aja kejadian dulu gitu teman-teman, dan kemudian saya akan mengajak teman-teman itu berpikir secara logika juga gitu teman-teman ya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis teman-teman ya, orang normal saja, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis juga gitu teman-teman ya, kalau seandainya tidur di malam harinya itu kurang, maka kualitas hidup di siang harinya itu akan terpengaruh teman-teman. Biasanya rasa malas hadir kalau kurang tidur ya, rasa malas hadir, kurang mood juga gitu teman-teman, kurang gairah, kurang semangat. Nah itu teman-teman, yang lebih hadir itu ya lesu gitu teman-teman ya, malasnya sangat besar gitu teman-teman. Jadi ya nggak nggak 100% gitu teman-teman ya, semangatnya itu nggak 100%, jadi mudah lelah juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya jangan pernah menyepelekan tidur di malam hari gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, tidur di malam hari itu ya memang agak sulit juga gitu teman-teman ya, karena ketika kita merem juga, misalkan lampu sudah dimatikan nih, HP sudah dimatikan, tetap aja kita itu sulit untuk tertidur gitu teman-teman ya. Nah kenali saja kenapa kita sulit tidur, kenapa kita mengalami insomnia gitu teman-teman ya. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, bahkan untuk orang normal saja yang tidak terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis juga, kalau seandainya pikirannya masih traveling kemana-mana gitu teman-teman ya, suka jalan kemana-mana, apalagi untuk para aslamer gitu teman-teman ya, selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, itu menjadi stres tersendiri, dan akhirnya pikiran kita itu sibuk ya, sibuk memikirkan hal-hal negatif, dan tanpa disadari tubuh kita itu tidak rileks selamanya. Dan kalau seandainya tubuh kita itu tidak rileks, kita itu tidak akan bisa tidur-tidur. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami sulit untuk tertidur, upayakan hati dan pikirannya itu supaya rileks. Itu kayak gimana? Stop berpikir yang menakutkan teman-teman, berpikir tentang penyakit dan sensasi seperti itu, stop ya. Jadi alangkah baiknya kalian alihkan saja pemikiran-pemikiran seperti itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kayak macam mendengarkan audio-audio relaksasi, kemudian kayak macam wiridan juga, baca basmalah, hamdalah dan sebagainya teman-teman ya, biar tujuannya nanti pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan, dan kemudian hati dan pikiran kalian itu rileks, dan ketika rileks kalian tertidur dengan sendirinya, tahu-taunya udah pagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi fix untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, jangan pernah menyepelekan tentang tidur malam.
upayakan saja gimana caranya supaya kalian itu mudah tertidur di malam hari. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk pantrangan yang ketiganya itu alangkah baiknya kalian jangan selalu curiga terhadap penyakit yang lain gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis biasanya bawaannya itu selalu curiga ya. Selalu curiga tentang penyakit yang lain gitu teman-teman ya. Ada sensasi sedikit kita pikirannya traveling kemana-mana. Wah jangan-jangan ini penyakit berat. Jangan-jangan ini gangguan berat. Sudah dinyatakan sama dokter itu bahwa kalian itu terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Tetapi ketika ada sensasi sedikit saja itu pikirannya selalu kemana-mana. Bahkan untuk percaya sama dokter juga kadang suka teralihkan ya. Jangan-jangan ini dokter salah mendiagnosa. Selalu saja seperti itu. Padahal dia udah tahu ya kalau dia itu diagnosa asam lambungnya, tetapi ketika ada sensasi sedikit kalian selalu bawaannya itu curiga kemana-mana. Nah itu yang harus dihindari teman-teman. Kenapa harus dihindari? Karena ketika kalian selalu curiga kemana-mana gitu teman-teman ya, ada sensasi sedikit kalian curiga tentang penyakit yang lain gitu teman-teman ya, justru itu akan menambah penderitaan kalian teman-teman ya. Jadi kalian itu akan mengalami ketakutan. Nah itu teman-teman, karena untuk para aslamer biasanya ketika ada sensasi yang hadir itu pikirannya itu selalu ke arah-arah negatif. Penyakit berbahaya lah, sensasi berbahaya lah, dan sebagainya. Dan tanpa disadari, di situ ketakutan kalian akan semakin hadir gitu teman-teman. Dan kalau seandainya kalian selalu ketakutan setiap harinya teman-teman, ada stres juga di situ, ruang lingkup kalian itu akan menjadi terbatas teman-teman. Akhirnya kalian menjadi pemurung, pemurung, kemudian pendiam diri di rumah, kemudian kurang beraktivitas juga karena banyak sekali ketakutan. Dan akhirnya untuk kesembuhan itu akan semakin menjauh gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis harus bisa menghindari juga selalu curiga terhadap penyakit lain. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian sudah diagnosa sama dokter itu cuman asam lambung saja, ya sudah kalian cuman asam lambung saja gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian merasa, Pak saya itu sekarang gangguannya itu semakin hebat gitu kan ya, terasanya itu sangat besar sekali. Ingat kita cuman punya dua gangguan teman-teman. Jadi selain medisnya, psikisnya juga kalian terkena. Nah itu teman-teman, dan itu harus bisa menerima biar kalian itu bisa menyadari kemudian bisa memperbaikinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk yang selanjutnya itu yang harus kalian hindari, itu pantrangan yang harus dihindari itu adalah terlalu sering main HP. Terlalu main sering HP teman-teman ya. Kemudian terlalu sering nonton TV, nonton laptop. Sepele sih kedengarannya teman-teman, tetapi kalau misalkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sering main HP, TV, laptop kayak macam seperti itu teman-teman ya, itu sebetulnya nanti ada perubahan suasana di kepala teman-teman ya. Kita agak pusing sedikit lah, mata juga agak ngeblur gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya itu kegiatan wajar sih sebetulnya. Apakah berbahaya? Tidak juga. Untuk berbahayanya sangat luas sekali kalau misalnya dijabarkan gitu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika ada perubahan sedikit itu membuat cemas teman-teman ya. Kenapa bisa membuat cemas? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis paling tidak mau sekali mengalami perubahan. Sedikit pun itu tidak mau mengalami perubahan. Nah itu teman-teman, jadi ada perubahan sedikit itu ya bikin cemas, bikin was-was, gelisah, berpikirnya kemana-mana. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sebaiknya hindari juga sering main HP, TV atau laptop gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian bertanya juga, Pak tetapi saya itu nonton HP itu untuk menambah semangat gitu teman-teman ya. Ingat, untuk yang namanya berlebih itu tidak baik juga teman-teman ya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Kalau misalnya kalian sedang cemas, nonton HP, edukasi, kemudian motivasi. Kalau sudah nyaman ya sudah tinggalkan gitu teman-teman. Jangan terlalu sering ya, jangan terlalu sering mentang-mentang kalian itu nonton video kayak macam video Abdul Rahman itu sangat bagus sekali, membuat nyaman. Tetapi kalau misalkan secara berlebihan justru itu nggak baik juga gitu teman-teman ya. Kenapa saya jelaskan di sini gitu teman-teman ya? Karena ketika saya jelaskan itu nanti akan berpengaruh sama penonton saya kan gitu teman-teman ya. Penontonnya ditambah berkurang kan seperti itu. Saya nggak peduli teman-teman ya. Kalau seandainya video saya itu sekarang sedikit yang menonton juga, saya nggak peduli. Yang penting kalian sehat. Nah itu teman-teman ya. Makanya pahami saja ke sana. Jadi kesehatan kalian itu lebih penting, lebih utama teman-teman ya. Karena saya tahu sendiri ya, ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu rasa tidak nyamannya itu sangat hebat sekali. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu mengedukasi teman-teman. Saya selalu mengingatkan sama teman-teman biar kalian itu
cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Tetapi kalau seandainya kalian ya nyaman ya dengan kondisi sekarang itu ya silakan saja sih sebetulnya ya. Makanya jangan dijaga, pola hidupnya jangan dijaga, pola pikirnya juga jangan dijaga kalau seandainya kalian nyaman dengan penderitaan ini. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, beberapa pantangan yang harus dihindari itu ya yang selanjutnya itu terlalu sering main HP, hindari saja seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian pantangan selanjutnya itu yang harus kalian hindari itu terlalu berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu jarang gerak lah. Kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis memang selalu dominan seperti itu ya. Kalau seandainya nyaman di rumah nih, nyaman di rumah, jadi nyaman di rumah ya. Jadi untuk kemana-mana itu rasanya itu sangat ogah ya, karena memang dipicu dengan rasa takut gitu teman-teman ya. Jadi ketika pergi juga kadang ada rasa tidak nyaman. Hal yang paling dirindukannya itu pulang ke rumah gitu teman-teman, karena di rumah itu paling nyaman teman-teman ya. Nah tetapi itu harus dihindari teman-teman ya. Kalau seandainya kalian terlalu banyak berdiam diri di rumah, ujung-ujungnya kalian jarang gerak teman-teman. Dan ketika jarang gerak, aliran darahnya kurang lancar, aliran oksigennya kurang lancar gitu teman-teman. Untuk pembiasaan press otaknya juga kurang lancar gitu teman-teman ya. Nah jadi ketika kalian selalu saja seperti itu, mau sampai kapan gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sangat wajib sekali untuk menghindari terlalu berdiam diri di rumah gitu teman-teman, jarang gerak. Mulai dari sekarang bergeraklah, olahraganya yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk beberapa pantangan selanjutnya itu, pantangan yang lainnya itu yang harus wajib kalian hindari itu kayak macam terlalu berpikir keras gitu teman-teman ya. Karena ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika berpikir keras itu ya kadang ada rasa tidak nyaman ya, kadang agak pusing juga, ada kelayangan juga gitu teman-teman ya, ada was-was juga. Nah itu teman-teman makanya sangat diwajibkan sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu menghindari berpikir keras gitu teman-teman, apapun itu permasalahannya. Tetapi kalau misalnya kalian bertanya juga, Pak, saya itu berpikir keras itu karena untuk pekerjaan. Ingat teman-teman, saya katakan apapun itu bentuk pemikirannya, hindari terlalu berpikir keras. Kalau seandainya kalian berpikirnya untuk pekerjaan, mulai dari sekarang bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu berpikir, waduh ini hasilnya gimana. Jangan seperti itu teman-teman. Yang penting kalian bekerja saja, mengenai hasilnya nggak usah pedulikan teman-teman. Yang penting kalian bekerja gitu teman-teman. Karena ketika kalian selalu memikirkan tentang hasilnya, gimana nih supaya hasilnya perfect kan gitu ya, gimana nih supaya hasilnya bagus, tanpa disadari di situ ada yang namanya stres gitu teman-teman ya, berpikir keras. Dan ketika berpikir keras ya nggak nyaman juga gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya untuk teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian itu harus menghindari berpikir terlalu keras, apalagi tentang penyakit gitu teman-teman ya. Kadang untuk orang yang terkena asam itu ya, kalau seandainya sensasi yang hadir itu selalu berpikir tentang penyakit ya, bahkan selalu searching ya. Searching nih, tanda-tanda ini apa nih ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ketika ada kelayangan, tanda-tanda kelayangan, selalu sih seperti itu ya. Nah langkah baiknya hindari hal seperti itu teman-teman ya. Karena ketika kalian selalu berpikir ke arah sana tanpa disadari, itu menjadi ketakutan tersendiri. Karena biasanya ketika searching itu ada ketakutan tersendiri ya di pikiran kalian. Kemudian ketika kalian selalu mencari-cari juga gitu, ada stres di situ teman-teman, walaupun tanpa disadari. Dan ketika stres terlalu banyak pikiran ya, semuanya kembali lagi menjadi tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang beberapa pantangan yang harus dihindari. Dan ini acaranya wajib teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik, cepat sehat, cepat sembuh total gitu teman-teman. Jadi pantangan-pantangan ini harus benar-benar kalian hindari. Yang pertama, malas makan, hindari. Karena pada intinya orang sakit tanpa makan, tanpa minum tidak akan membaik. Nah itu teman-teman. Yang keduanya, jangan pernah menyepelekan tidur di malam hari teman-teman. Kalaupun seandainya kalian belum bisa tidur di malam hari, paksakan saja yang namanya tidur. Gimana caranya supaya tidur itu terlaksana. Adapun kalau misalnya kalian masih sulit juga gitu teman-teman, kalau seandainya dipaksakan terus, nanti kalian akan terbiasa dan kalian itu akan bisa mudah tidur di malam hari. Nah makanya saya katakan sekali lagi, kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pantangan yang ketiga itu adalah selalu curiga terhadap penyakit yang lain.
Jangan kalian pernah curiga-curiga dengan penyakit-penyakit yang lain teman-teman, karena tanpa disadari ketika kalian curiga hal seperti itu teman-teman akhirnya sering searching juga, dan itu tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri buat kalian. Nah makanya stop dari mulai sekarang. Ketika kalian sudah diagnosa asam lambung saja ya sudah, tetapi kalau misalnya rasanya tidak nyaman itu selebihnya dari psikis kita yang terganggu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang keempatnya, hindari juga sering main HP, TV, laptop gitu teman-teman. Alangkah baiknya kalian sering bergerak saja. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau main HP, nonton video edukasi dan motivasi, boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu berlebihan, karena untuk orang Aslam itu biasanya itu nonton HP ketika nyaman itu terus ya, dari pagi sampai siang sampai sore lagi, bahkan sampai malam lagi. Nah itu teman-teman hindari gitu teman-teman, karena yang namanya berlebihan itu tidak baik juga. Nah itu teman-teman. Kemudian yang harus dihindari itu pantangan selanjutnya itu ketika kalian jarang gerak, hindari saja seperti itu, karena jarang gerak itu ya tidak baik juga buat kalian, karena selain akan mengurangi imun kalian, nanti aliran darah dan oksigen kalian juga tidak akan lancar-lancar. Nah itu teman-teman, makanya hindari juga jarang geraknya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian yang keenamnya, jangan terlalu berpikir keras teman-teman, enjoy saja sih sebetulnya ya. Jadi jangan berpikir keras itu belajar masa bodoh saja. Nah, tetapi kalau misalnya kalian sulit untuk belajar masa bodoh, kalian itu harus bisa, pada intinya gini teman-teman ya, usahakan hati dan pikiran kalian itu tetap senang. Nah itu setiap harinya gitu teman-teman. Jadi caranya itu cuman melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan saja, karena untuk kebahagiaan itu sangat sederhana sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar bisa menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Kemudian seperti biasa ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kesehatannya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.